Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ketemu lagi nih, jumpa lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu dari Pondok Gede Kids Ministry. Kita akan beribadah secara online, meskipun adik-adik di rumah masing-masing kita beribadah secara online, tapi kakak mohon dengan segenap hati untuk mengikuti ibadah ini dengan serius, tidak sambil bercanda, tidak main-main, tidak sambil makan, tidak sambil tidur-tiduran. Pokoknya semua harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, oke? Jadi gak ada yang boleh main-main ya ketika nanti ibadahnya sudah dimulai. Lalu untuk papi mami di rumah, tolong juga untuk awasi anak-anaknya supaya bisa ikut beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bermain-main. Jadi papi mami boleh pimpin supaya nanti firman yang disampaikan juga bisa dimengerti oleh adik-adik semua. Oke? Akhir kata kakak mau ucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tetap semangat walaupun di rumah, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa terus kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan kesehatan. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Aduh, suaranya masih belum kenceng. Kayaknya masih pada lemes nih Kak, masih pada boboan ya di rumah ya. Yuk kita sapa sekali lagi yuk Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah, kita saat ini mungkin gak ketemu sama teman-teman gereja kita, tapi kita harus tahu kita punya satu kasih yang gak pernah ninggalin adik-adik. Walaupun sekarang keadaannya kita gak bisa keluar rumah, tapi kita harus tahu kalau Tuhan kita gak akan pernah ninggalin kita. Yuk kita mau mulai ibadah kita mau angkat satu pujian KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya.
dong ya kakak. Masih harus Nah, dong kak. Malam minggunya jangan lupa sama papa mamanya juga, oke? Di rumah kita mau angkat satu pujian lagi kak, biar lebih semangat lagi. Oke, tapi kayaknya kita mau dengar suara antusiasnya lagi deh Oh, kak. boleh. Yuk boleh yuk. Yuk. Yuk, adik-adik masih antusias? Yes, Yes, antusias. beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Setinggi-tingginya langit kak. Setinggi-tingginya langit. Lebih apa? Lebih tinggi. Kasih Yesusku. Ayo sekarang semuanya bawa ke Dalam-dalam lautan. jongkok semuanya. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus loncat. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Kasih Yesusku. Sedalam-dalam. Dalam-dalam lautan. Lebih dalam. Lebih dalam. Kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik udah keringetan belum? Coba dicolek jidatnya masing-masing. Aku enggak kak, aku masih Oh, bisa. masih, Kak. Masih. Aduh, tapi kayaknya ya kak, kita tuh kalau hari Minggu kayaknya nggak cuman ke gereja doang deh kak. Kan kita juga punya waktu setiap hari buat beribadah sama Tuhan, bener nggak kak? Betul. Nah, adik-adik mau nggak punya jiwa yang haus banget sama Tuhan Yesus? Walaupun sekarang adik-adik semua ada di rumah, adik-adik semua nggak bisa keluar rumah, tapi adik-adik harus tetap cari Tuhan, harus tetap punya jiwa yang haus sama Tuhan Yesus ya. Yuk sekarang adik-adik sikap berdoa, adik-adik siapkan hati adik-adik. Kita mau angkat satu lagu pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ayo adik-adik di rumah lebih fokus. Kita lipat tangannya. Hatiku tak tahan
Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Saat ini urapan-Mu turun atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yes. Bapa dalam surga, urapi setiap kami ya. Ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa, kakak yakin dan percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Nah, sebelum kakak mau cerita tentang firman Tuhan, kakak mau tanya sebentar ya. Kakak punya satu buah nih. Kalau kamu memilih buah ya untuk diberikan kepada orang yang kamu sayang atau memberikan hadiah buat orang yang kamu sayang, kira-kira kamu berikannya yang baik atau yang jelek? Ini ada 3 buah jambunya ya. Ada yang bolong-bolong, tapi ada yang mulus nih, bagus. Kira-kira adik-adik mau pilih yang mana? Pasti yang bagus ya. Nah, kenapa harus bagus? Kalau memberikan sama orang yang kamu sayang, nggak mungkin memberi yang jelek ya. Nah, Tuhan ajarkan gini, kalau buat papa mama kamu kasih yang terbaik, kalau mungkin buat sahabatmu engkau memberikan yang terbaik, kira-kira apa yang kamu berikan buat Tuhan Yesus? Kamu berikan yang bolong-bolong atau yang baik? Yang baik ya. Pasti kita akan memberikan yang baik. Aku taruh dulu ya. Nah, di perjanjian lama ada satu orang yang didapatkan oleh Tuhan, dia setia. Siapa yang di sini mau setia sama Tuhan Yesus? Aku mau Kak, aku mau ya. Kita harus setia ya sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, pada saat bumi ini mulai penuh dengan manusia, ya, mulai banyak manusia. Tuhan melihat banyak juga kejahatan yang dibuat oleh manusia. Kira-kira kalau Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang sempurna, orang yang berharga, terus kita buat jahat, kira-kira sedih gak ya Tuhan kita? Contoh lagi nih, kalau misalnya papa mama ya, terus lihat kalian itu udah cakep-cakep, cantik-cantik, tapi nakal. Kira-kira mamanya sedih atau mamanya senang? Pasti mamanya sedih, orang tuanya pasti sedih. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Pada saat orang mulai banyak di muka bumi, kejahatan pun semakin banyak dibuat oleh manusia. Tuhan sedih adik-adik. Tuhan kepingin hidup kita ini segambar dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu orang yang Tuhan dapatkan dia setia. Kira-kira siapa yang tahu ya? Namanya siapa? Siapa? Yohanes, bukan Yohanes. Namanya Nuh, ya, namanya Nuh. Nah gini adik-adik ceritanya, pasti udah banyak yang tahu nih ceritanya ya. Terus Tuhan bilang begini, karena Nuh itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bicara sama Nuh, kamu buat bahtera
Ya. Apa sih Kak bahtera? Bahtera itu seperti perahu. Kapal yang besar, bukan perahu. Kalau perahu itu kecil, ini kapal yang besar. Terus Tuhan bilang buat yang berpetak-petak ya, ada kamar-kamarnya. Tuhan kasih tahu ukurannya seperti apa. Tingginya seperti apa, panjangnya seperti apa. Ya. Tuhan mau membinasakan orang-orang yang jahat. Kakak yakin dan percaya setiap kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik. Amin. Kita adalah prajurit-prajuritnya tuh Tuhan. Tuhan sangat sayang adik-adik. Tuhan gak mau membinasakan kita. Tuhan gak mau hukum kita. Asalkan apa? Kita setia sama Tuhan. Siapa yang mau setia? Angkat tangannya. Katakan amin. Amin ya. Kita harus setia sama Tuhan Yesus. Kita akan melihat pada saat engkau setia, Tuhan pun akan memberikan keselamatan buat kita. Janjinya ya dan amin atas kehidupan kita. Ya. Nah adik-adik, Nuh itu orangnya taat untuk menyembah Tuhan. Keluarganya Nuh ada berapa? Coba sebutkan. Ada Nuh, ada istrinya, 3 orang anaknya. Namanya siapa? Ada Sem, Ham, dan siapa? Yafet. Oh pinter kakaknya tuh, ya pinter. Tepuk tangan buat kakaknya ya yang main keyboard, pinter. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Dia juga bersama ketiga orang istrinya. Jadi kita hitung berapa tadi? Sem, Ham, dan Yafet. Sama siapa lagi? Istrinya 3 lagi. Ada 6. Tambah lagi istri Nuh dan Nuh. Hanya 8 orang yang setia. Ya. Akhirnya Tuhan pilih, Nuh kamu buat bahtera ya. Nah, dia mau taat. Secara manusia, bisa gak ya aku buat bahtera gede banget Tuhan gitu. Aku cuma ber8. Aku mau ajak teman-temanku yang lain. Kira-kira pada mau atau enggak? Sedih. Gak ada yang mau. Mereka gak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau adik-adik setia sama Tuhan, rajin baca firman, rajin berdoa, engkau akan dilatih pendengaranmu untuk setia sama Tuhan. Engkau akan bisa mendengar suara Tuhan, apa yang akan Tuhan mau dalam kehidupanmu. Ya, nah terus gini adik-adik, dia mulai membangun sebuah bahtera, ya disuruh Tuhan bangun bahtera. Pada saat bangun bahtera, nih orang-orang begini, wah, ngapain ya dia buat bahtera? Dibilang gitu, diketawain adik-adik ya. Itu ngapain sih? Maaf kata ya, itu siapa sih yang nyuruh segede gitu buatnya gitu. Diketawain, gak ada yang mau bantuin. Dianggap orang, kakak gak mau nyebut, gak berani ya. Nah disangkanya seperti itu adik-adik. Tapi Nuh mau taat sama Tuhan. Karena dia tahu di dalam ketaatannya Tuhan janjikan suatu keselamatan. Ya. Nah tiba saatnya bahteranya itu udah jadi gede banget, keren banget. Kalau ini ya adik-adik, kalau mungkin adik-adik tinggal di Jakarta, kan ada gedung-gedung tinggi nih. Nah bahtera itu melebihi dari gedung-gedungnya, lebih tinggi lagi, 3 kali lipat. Terus udah gitu si Nuh ngomong lagi, ayo diajak temennya, ayo masuk yuk masuk. Tuhan mau membinasakan bumi ini nih, ayo masuk katanya. Tetap gak mau juga. Akhirnya Tuhan bilang sama Nuh gini, bawa masuk semua binatang peliharaan, ada hewan-hewan peliharaan. Ada yang betina dan ada yang jantan. Sepasang-sepasang disuruh bawa masuk sama Tuhan. Bayangin ya adik-adik, gajah masuk sebesar itu ya. Jadi adik bisa bayangkan bahtera itu besar. Ya. Akhirnya Nuh membawa sepasang-sepasang untuk masuk ke dalam bahtera. Orang-orang itu tertawa. Karena dia gak mengerti firman Tuhan. Dia gak ngerti apa yang Tuhan mau. Ya. Siapa yang hari-hari ini mau setia sama Tuhan? Belajar mengerti firman Tuhan.
Dalam kondisi seperti ini, adik-adik, kita udah berapa minggu nih kita gak bisa pergi ke sekolah, gak bisa pergi ke mall, gak bisa main sama teman. Adakah engkau tetap bersyukur sama Tuhan dengan kondisi saat ini? Yang Tuhan mau engkau datang sama Tuhan. Perbanyak waktumu sama Tuhan, intim sama Tuhan. Baca firman. Banyak memuji dan menyembah Tuhan hari-hari ini. Walaupun engkau masih kecil, Tuhan akan pakai engkau lebih lagi. Engkau sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Amin. Ya. Orang lain gak ngerti, biarin. Tapi engkau mau taat sama Tuhan. Pada saat itu masuk semua binatang-binatang itu. Tiba-tiba tertutup, hujan lebat turun dengan lebatnya. Adik-adik bisa bayangkan, di Jakarta hujan satu hari bagaimana kondisinya? Banjir. Ini 40 hari 40 malam Tuhan turunkan hujan yang lebat. Akhirnya Batra itu naik. Yang lainnya tenggelam. Hari-hari ini kalau engkau tidak setia, pada saat bencana datang, engkau gak siap sama Tuhan. Kalau engkau masih disuruh sama mamanya, contohnya ya, contohnya gini, Gaby baca firman, entar mah. Contoh nih ya, nama Gaby di sini nggak ini ya, nggak ada ya. Ayo disuruh berdoa, nggak mau amah, asiknya main apa? Gadget. Dari bangun pagi sampai tidur lagi pegangnya HP. Itu contoh anak yang baik atau tidak? Tidak. Tadi Tuhan bilang apa? Tahun dimensi yang baru. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Amin. Engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Kalau engkau walaupun masih kecil tapi engkau setia sama Tuhan, engkau bisa berdoa untuk membela keluargamu. Membawa keluargamu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin adik-adik. Bayangin 40 hari 40 malam hujan turun besar. Gak ada yang tahu, gak ada yang tersisa. Hanya yang ada di dalam bahtera yang tersisa. Akhirnya adik-adik bertahun-tahun itu bahtera ya, sampai hujan itu turun dengan lebatnya. Tuhan akhirnya suruh Nuh untuk mengeluarkan burung merpati, dilihat apakah sudah ada tanda-tanda kehidupan di sana. Burung merpatinya keluar, belum mendapatkan apa-apa. Akhirnya balik lagi, mungkin hari berikutnya dites lagi. Akhirnya menghasilkan apa, dia bawa tuh tumbuh-tumbuhan. Berarti itu ada apa? Sudah ada kehidupan di bumi ini. Airnya sudah surut. Bahtera itu yang besar nyangkutnya di mana? Di gunung apa? Ararat. Bayangin dek, nyangkut di situ. Turunnya juga mungkin bingung kali kita ya. Tapi ajaib Tuhan, penyertaan Tuhan. Sesulit apapun kehidupanmu saat ini, sesulit apapun kehidupan orang tuamu saat ini, datang sama Tuhan. Kalau engkau setia sama Tuhan, Tuhan memberikan janjinya. Dia memberikan keselamatan atas kehidupanmu. Ya, di tengah badai yang bergoncang saat ini, kita masih bisa mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Mari adik-adik, kakak mau undang adik-adik saat ini. Yang mau setia sama Tuhan. Yang mau dipakai hidupnya sama Tuhan Yesus. Boleh angkat tanganmu saat ini. Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupannya. Firman-Nya ya dan amin. Jangan pernah takut dan gentar. Karena Tuhan yang pegang kehidupanmu saat ini. Kalau engkau takut, panggil nama Yesus. Datang sama Yesus. Karena dia Bapamu yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan engkau karena engkau berharga di mata Tuhan. Ambil waktumu saat ini.
Sembah dia saat ini. Percaya bahwa pertolongan Tuhan ada bersama. Kalau mungkin hari-hari ini engkau mulai bosan, gak bisa kemana-mana, mungkin di depanmu hanya ada makanan mie, atau mungkin hanya sepiring nasi putih. Belajar untuk mengucap syukur apa yang Tuhan sudah beri. Angkat hatimu saat ini sama Tuhan. Katakan syukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, adik-adik. Pakai pujian, pakai suaramu untuk memuji Dia. Katakan Dia baik. Terima kasih Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik atas kami. Engkau berdoa untuk orang tuamu saat ini. Buat keluarga-keluargamu saat ini. Jangan buang waktumu dengan hal yang sia-sia. Karena waktu itu tidak pernah bisa diputar ulang ke belakang. Tapi Tuhan mau melihat kesetiaanmu hari-hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Angkat suaramu sama Tuhan hari ini. Sembah Dia. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji, Kami Tuhan penuhi anak-anak-Mu. tatamu. Kami datang di hadapan-Mu hari ini. Sembah dan puji, Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan bekerja atas Yesus kehidupan mereka Tuhan Tuhan. adalah Kami percaya kenapa kami Raja. punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, ya Abba. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk setia Tuhan Yesus. Ajar kami untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan hari-hari ini Tuhan.
Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melalui pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan Yesus. Kami mau layak di hadapan Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum kenal Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman mungkin yang saat ini kondisinya tidak baik Tuhan Yesus. Mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan. Tuhan, kami mau berdiri atas mereka Bapa. Berikan belas kasihan-Mu saat ini Tuhan untuk melawat setiap anak-anak Tuhan yang ada Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Engkau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami mau sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau berjanji Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita perkatakan Pentakosta ketiga. Kamu siap? Siap ya? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Adik-adik, gimana untuk firman Tuhannya? Luar biasa ya. Jangan lupa untuk bersyukur selalu. Jangan lupa berdoa. Dan jangan main keluar rumah dulu. Akhir kata kakak mau ngucapin selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Sampai ketemu di ibadah minggu Minggu depan. depan. Dadah.